Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar karakter pilar 5, yaitu tentang dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Hari ini Bunda akan membacakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana seorang anak yang dia itu mempunyai kekurangan tapi tidak menyurutkan dia untuk bisa berbagi dengan orang lain. Dengarkan baik-baik kisahnya ya. Ada seorang anak yang kurus, tinggal tulang berbalut kulit, yang rambutnya sendiri pun sudah menguning, mungkin akibat terpapar sinar matahari dan malnutrisi atau kekurangan nutrisi menyeret-nyeret tubuhnya. Kakinya cacat, dia memegang sebuah mangkuk besi. Anak itu merangkak di depan meja yang bertuliskan donasi. Orang-orang berpikir ia akan lewat. Sebagian lagi berpikir bahwa anak ini minta diberikan sumbangan. Tapi selanjutnya merupakan kejadian yang tak terduga. Dia berkata pada orang-orang dewasa itu, "Saya ingin menyumbang." Ia pun menuang koin dari mangkuknya. Para petugas mengulurkan tangan ingin membantu, tapi dia ingin melakukannya dengan tangannya sendiri. Mereka semua tak bisa berkata-kata, karena ia memberikan semua yang diperolehnya kepada lembaga amal dengan usahanya dan dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata tak hanya itu. Dia berkata, "Saya masih punya uang lagi." Dengan antusias sambil merogoh saku celananya, ia mengambil beberapa lembar uang dan kemudian menyumbang lagi. Dalam hati saya berteriak, "Aduh, adik-adik ini jangan-jangan dia sudah menyumbang semua uangnya. Bagaimana orang yang menurut standar normal miskin itu ternyata begitu kaya hatinya?" Memang kita jangan pernah memandang rendah orang lain, tapi terlebih lagi jangan kita memandang rendah diri sendiri. Kita kadang tidak dapat memilih apakah kita bisa punya kekayaan materi. Kita juga tidak bisa memilih kondisi tubuh kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk memiliki kekayaan hati. Anak ini rasanya jika berpapasan di jalan mungkin kita akan merasa iba atau kasihan. Tapi dengan ini kita jadi sadar dia bukan orang yang perlu dikasihani karena dia sudah begitu kaya. Tapi dia perlu dikasihi, bukan dikasihani, agar dia dapat berbagi lagi dengan orang lain. Sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan, kita bukan hanya menolong orang lain atau makhluk lain. Namun sesungguhnya kita sedang membantu diri sendiri agar lebih bahagia. Temukanlah kebahagiaan dengan memberi. Nah, semoga dengan kisah dari seorang anak yang kurus tadi, yang mempunyai kekurangan, yang kakinya cacat tadi, itu kita semakin bisa bersyukur, bisa tetap semangat untuk memberi dengan apapun yang kita miliki. Dan untuk memberi pun kita tidak selalu harus menjadi kaya dulu. Bahkan untuk seorang yang tidak mempunyai apapun masih bisa berusaha untuk memberi dengan apa saja yang dia miliki. Semoga dengan mendengarkan kisahnya juga kita juga semakin semangat, semakin optimis bahwa memberi bukanlah untuk orang-orang yang berkecukupan saja. Memberi bukanlah untuk orang-orang yang kaya saja, tapi memberi bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kekayaan hati. Untuk selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaannya dengan melihat foto anak yang cacat tadi. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat foto anak cacat yang dermawan? Yang kedua, menurut kalian apakah anak yang cacat yang dermawan tadi itu patut kita teladani? Jika patut diteladani, katakan alasannya mengapa. Silahkan kalian jawab pertanyaannya ya. Bisa dijawab di buku kalian. Kalian bisa mengirimkan jawabannya dengan mengirimkan voice note saja.
Akhir kata, burung nuri, burung tekukur, bermain-main di dekat sumur. Kita mesti selalu bersyukur agar hidup semakin makmur. Sekian dari Bunda, semoga bisa diaplikasikan di kehidupan, di keseharian kita. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.